Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita dimulai belajar untuk KM ya, Saudara Andi dipersilahkan untuk memimpin jalannya pembelajaran ini dengan membacakan doa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dan untuk Teh Mila dipersilahkan untuk menjadi dirinya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah Raku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu Lu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebelum acara dimulai, Bapak ingin mengabsen dulu siapa yang tidak hadir ya? Siapa? Rahma Novianti sama Deli. Deli kenapa Deli? Oh sakit, kasihan banget. Terus siapa namanya? Rahma? Oh izin kemana? Oh paskib ya. Nah untuk sekarang sebelum materi yang akan Bapak sampaikan yaitu materi berita, Bapak ingin mengingatkan kembali materi yang kemarin. Waktu kemarin kita mengajarkan tentang ceramah, ya kan? Ceramah kan? Nah, apa sih yang maksud dengan ceramah itu sendiri? Ayo, siapa yang bisa? Ceramah kan di dalamnya ada khutbah, terus kemudian ada apa lagi? Dakwah. Nah, terus kemudian pidato. Jadi ceramah adalah siapa? Untuk menyampaikan maksud atau informasi tertentu. Betul. Ada lagi tambahan untuk yang lain, perempuan, masa laki-laki. Ayo jangan takut salah. Ya. Menyampaikan informasi kepada pendengar. Betul. Ya, sebelum kita masuk ke materi blog berita, marilah kita lihat tujuan pembelajaran blog berita. Nah, ini tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat video blog berita menggunakan model pembelajaran PJBL. Apa sih PJBL? Yaitu Project Based Learning secara berkelompok dan harus inovatif. Terus kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyeknya yang telah dilakukan menggunakan media PowerPoint yang secara baik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian peristiwa yang hangat atau terkini. Kalian ngerti nggak? Paham tidak kira-kira tentang berita?
Belum. Nah, kita selanjutkan untuk selanjutnya. Nah, definisi lain, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online, internet. Itu menurut pakar, yaitu Sumadiria tahun 2008. Poin 65. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk membuat susunan teks berita yang selaras dengan nalar agar mudah dicerna oleh si pembaca. Nah, Bapak di sini tidak akan kalian harus menulis berita, tetapi di sini Bapak akan menjelaskan tentang berita yang ada teks berita yang mengandung pilog atau yang menyajikan teks berita dalam bentuk pilog atau plog. Nah, apa sih yang maksud dengan plog? Ada yang tahu nggak plog tersebut? Ayo. Tadi kan Bapak udah menjelaskan nih tentang berita. Kalau plog itu sendiri apa? Video. Terus ada lagi? Berbicara. Terus? Pembuatan video fakta dan tidak faktanya. Ada lagi? Kaisa? Ada Dita? Dita? Ayo. Yang bersifat non formal. Abil? Pilog itu berarti video, log di sana adalah berasal dari kata blog. Dulu itu sebelum adanya blog berarti adanya blog dulu, yaitu suatu tulisan dalam bentuk media internet, ya kan, yang ditulis dengan tulisan tapi tidak melalui video. Kalau blog mah berarti tulisan yang diucapkan oleh seseorang atau oleh manusia yang ada di dunia ini melalui video. Nah, contohnya kira-kira ini termasuk blog bukan? Nah, itu. Nah, ini termasuk blog enggak? Bukan kira-kira. Nah, itu. Kira-kira yang ini, yang punya Teh Angel nih, ini termasuk blog bukan kira-kira? Termasuk. Blog apa kira-kira? Nah, tutorial, rutinitas. Benar. Apa benar? Nah, tadi yang Bapak tayangkan itu kalian kira-kira paham tidak? Saya paham. Nah, yang tadi Teh Angel tampilkan itu termasuk ke dalam blog apa? Itu berarti blog kecantikan. Makanya tadi kan kurang paham, setelah tadi diproyeksikan di depan, ditayangkan tentang blog, berarti di sana yang Teh Angel tadi tampilkan berarti termasuk ke dalam blog kecantikan. Nah, mungkin di antara kalian nanti dibentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Mungkin ada kecantikan, ada apa lagi tadi? Edukasi, perjalanan, makanan, teknologi, gaya hidup, komedi. Wah, pintar, berarti memperhatikan. Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada Nah. di Kabupaten Purbalingga dan saya akan mengunjungi salah satu masjid yang ada di sini. Langsung aja yuk ikuti saya. Saat ini aku sedang berada di depan Museum Suganda, tepatnya di sebelah utara alun-alun Purbalingga. Jangan lupa kalau kamu belanja kunjungi Museum Suganda. Nah, itu termasuk ke dalam blog apa? Perjalanan. Bisa ke perjalanan dan bisa ke edukasi. Bisa lagi ke
Wisata. Pintar. Berarti kira-kira nanti untuk pertemuan kedua, kalian semua bisa nggak membuat vlog tersebut? Bisa. Nah, tetapi harus menyangkut dengan unsur-unsur berita, yaitu 5W1H. Apa sih 5W1H? Dan how. Tadi yang satu apa? What itu apa? What itu apa? Ji, gening dusun. What itu apa? Nah, kita saksikan lagi video yang berikutnya biar kalian nggak jenuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, pada kesempatan kali ini Ruth Aurora Nah ini, Teteh. gimana sih caranya untuk membuat video yang berkualitas dan juga profesional tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal alias murah meriah. Dan itu sudah penasaran, yuk kita simak tips berikut ini. Yang pertama, bisa menggunakan smartphone. Untuk bisa mendapatkan kualitas video yang tinggi, Tribuners tidak perlu menggunakan kamera yang super mahal. Dengan menggunakan ini, smartphone bisa dijadikan pilihan gratis buat membuat video vlog. Yang kedua, ambil gambar secara horizontal. Jangan lupa subscribe ya. Nah, tadi udah berapa kali tayangan video dari pertama sampai sekarang. Kalian mesti bisa paham dan tidak harus tidak paham, pasti paham, ya kan? Walaupun kita menggunakan handphone. Nah, tetapi di sana boleh menggunakan kata-kata yang keseharian kalian, boleh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tergantung temanya. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video yang tadi Bapak tayangkan sampai tadi terakhir, dan Bapak ingin kalian bisa membuat vlog berita, tinggal sekalian pilih, silakan kiranya mau apa di antara tadi ke-8 tema yang Bapak tampilkan, dan hanya 5 yang mau dipakai, berarti ada 5 kelompok ya. Ya. Berarti 1 2 3 4 5 ya, udah. Oke. Siapa ketuanya? Kira-kira ketuanya. Yang sebelah sini ketuanya kira-kira siapa? Jess, Bill atau dia? Atau Peradita? Oh dia, ketua sukunya dia. Yang sebelah sini ketua sukunya siapa? Kesa akan mengambil apa kira-kira? Mengambil kuliner, Pak. Oh, kuliner untuk Kesa. Terus kemudian untuk kelompok Said mau ngambil apa? Tradisi budaya. Untuk Andi mau ngambil temanya apa? Kuliner. Ya, berarti kuliner. Kuliner juga. Kuliner. Terus kemudian? Tradisi masyarakat atau kebudaya. Terus kemudian teh. Kerajinan. Oh, edukasi tentang kerajinan. Yang sebelahnya? Mitos. Keren. Ada mitos nih, serem. Ketika kalian ke lapangan, jangan saling mengandalkan. Siapa yang bercakap untuk berbicara di depan, itu harus di depan. Siapa yang bagian jadi reporternya, terus siapa yang jadi tukang shootingnya atau tukang noongnya, terus kemudian siapa yang jadi tukang editingnya, terus siapa yang bagian uploadnya, yang mempromosikannya. Itu harus ada bagian itu di antara kelompok kalian. Jadi siapa yang ulah silih sedak, ketika saya nggak bisa, berarti yang harus bisa siapa. Terus kemudian yang editing kalau memang nggak bisa dibantu berdua. Coba sekarang rentangkan tangan. Ya, berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Kanan ke atas. Nah, kiri ke atas. Berarti duanya. Kacau. Balik lagi, rentangkan tangan ya. Yang kanan ke atas, kiri ke atas. Ya. Jari-jari digoyangkan, goyang. Tangan kanan setengah ke samping, tangan kiri ke samping, tangan kanan ke bawah, tangan kiri ke bawah, tangan kiri ke tengah, tangan kanan ke tengah. Salah, ya kan? Sekarang Bapak akan tugaskan kalian untuk diskusi, yaitu
tentang materi yang akan kalian apa namanya? Presentasikan nanti ya. Tradisional yaitu serabi. Semuanya yang Mana? Hasil yang itunya mana? Hasil kalian? Belum? Kalau misalkan 5W1-nya di dubbing nggak apa-apa Pak, ditambahin di dubbingnya. Ya boleh lah, yang penting bisa lapkan batan, editnya ngerti nggak? Ya, nanti tinggal nyari aja berarti nambah, ngerti nggak? Apa sih kira-kira 5W1H-nya? Berarti kayak bikin lagi gitu. Terus pokoknya nama naon, kayak tinggal nambahkan naon kayak gitu. Ya kan? Nggak usah bikin lagi kan ya. Nggak usah, tinggal nyambung aja, ya. Yang ada di dalamnya 5W1H-nya. Gitu Caca, kalau mau ya berarti ikutan aja yang lainnya. Kalau memang itu nggak bisa ya nggak apa-apa, ikutan aja ya. Soalnya kan untuk pelajaran nanti Bapak tanya. Ya, oke? Nggak dari awal, Dari pas pencetakannya aja deh Pak. Penggorengan. Soalnya kalau pagi teh kan di pabrik tahunya teh sibuk teh Pak, jadi katanya misalnya siang. Pas siang teh katanya udah Ini dari mana? Daerah mana? daerah Jagatamu Pak. Oh, Jagatamu. Oh ya udah, itu berarti. Kelompoknya Keisa. di sini kami menemukan, kan kita mau ngambil tema kuliner. Ah. Kita melihatnya yang kuliner yang Udah di dalamnya ada 5W1H enggak? Ada. Contohnya seperti apa? kayak kan di bawah itu ada what, terus Ah. kapannya yang dijual gitu. When itu kapan kita mengambilnya sore gitu teh. Where itu di mana kita ngambilnya nanti perencanaan kita ngambilnya mau yang di Lebak Wangi. Iya. Terus? Why? Why? Mengapa mengambil itu karena kan makanan tradisional. Makanan tradisional kita mengambilnya serabi, jadi kita ambil serabi sebagai makanan tradisionalnya. Terus kemudian? Bu, siapa itu nanti kita akan mewawancarai pedagangnya yang menjual makanan tersebut. Terus teh how bagaimana nanti kita proses pembuatannya itu gimana? Oh iya, pintar. Makasih untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok kuliner. Ayo, nih kelompok ini, Mila, Anon. Tradisi masyarakat ya. Iya. Kita tadi ngelihat kayak tradisi apa sih yang dilakukan di masyarakat. Tadi kita melihat kayak bandulan gitu kan, bulanan itu kayak termasuk tradisi di masyarakat. Kayak emang yang selalu dilakukan di masyarakat. Buat 5W1H-nya kita belum nentuin soalnya selesai dari ini. Oke, terima kasih untuk Andi, kelompok Andi. Ayo. Tadinya kan kita mau ngambil blog kuliner ya. Iya. Kita searching, akhirnya kita menemukan ide lain. Kita beralih jadi blog edukasi dan proses pembuatan tahu. Gitu. Oke. Yang di dalam yang termasuk membuat tahu udah termasuk ke dalam 5W1H belum? Udah ada. Apa kira-kira? Untuk tahu bagaimananya Ya. kita akan meliputi proses pembuatan tahunya. Heeh. Bagaimana cara membuat tahu. Heeh. Terus tentang siapa, berarti kita akan mencari siapa pendiri pabrik tahu ini. Heeh. Terus di kapan, berarti, Ya. berarti dari kapan pabrik tahu ini didirikan. Oke. Terus di mana berarti letak si pabrik tahu itu berada di mana. Ya. Terusnya apa ya, berarti apa tuh tentang definisi tahu, bahwa tahu itu berarti kan tahu itu kan makanan yang disukai sejuta umat ya, berarti tahu juga memiliki manfaat tersendiri. Iya. Jadi di situ ada penjelasan tentang tahu itu bagaimana gitu tahu. Iya. Yang kelima, tadi satu lagi kan itunya udah 5W-nya baru 4W. 1W-nya? Tentang why itu berarti mengapa kok tahu itu bisa disukai banyak masyarakat gitu. Oh iya, pintar. Terima kasih untuk kelompok Andi. Ayo. Edukasi. Tadi berarti sudah mencari-cari, berarti keputusannya edukasi. Tentang apa edukasinya? Proses kerajinan tanah liat. Oh, tanah liat. Udah termasuk unsur ke 5W1H belum? Sudah. Seperti apa? Pendiri sama nama pengrajinnya. Terus yang kedua? Where? Kecewer apa? Where? Tempat produksinya. Terus yang kemudian yang ketiga? When? Kapan mulai produksi. Oh, kapan mau produksi? Terus yang kemudian?
Wai hula. Wai berapa wai? Ayo. Mengapa tanah liat menjadi bahan utama pembuatan Iya, yang kelima siapa? Berarti orang yang akan dituju berarti siapa? Kira-kira bisa diwawancari atau tidak. Seperti yang keenam, haknya ho. bagaimana cara pembuatannya? Oh, bagaimana cara? Pembuatan, pembentukan, pencetakan sampai ke pembakaran. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Apa yang kalian ambil tema yang kalian nanti buat untuk vlog berita tersebut? Jadi kita ngambil temanya itu vlog perjalanan, Pak. Ya, Ya, jadi kita bakal ke Desa Langsep buat nyari mitos tentang kuda putih. Di sana udah ada unsur 5W1H-nya belum kira-kira? Kira-kira yang satu? Yang satu itu mengapa? Ah, Dia nanya mengapa ada mitos kuda putih. ah, Yang kedua di mana tempat sering cerita kuda putih. iya. Yang ketiga kapan saja kuda putih menampakkan dirinya. Mm-mm. Kapan saja itu Pak. Irhabae ya, terus kemudian yang keempat. Yang keempat bagaimana asal-usul mitos kuda putih tersebut. Iya. Terus yang kelima apa yang menjadi penyebab adanya mitos kuda putih. Yang Yang how-nya? kaum yang bagaimana Pak? Oh, bagaimana? Oh, iya. Terus Oh, 5W masih 5W berarti ya. ya, terus siapa saja yang sudah melihat kuda putih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kalian bisa membuat vlog berita dengan tema yang kalian tadi pilih dan kalian bisa seperti itu. Kira-kira ada yang merasa kesulitan tidak? Seperti itu. Sanggup tidak dengan 2 hari ini kita membuat isi berat sekarang Senin ya. Senin, Selasa, Rabu itu udah jadi. Bisa kira-kira. Nah, Insya Allah. Bisa. Kira-kira untuk kelompok ini Abil dia, ya. Untuk nanti Rabu kita presentasi nanti di depan nanti akan Bapak tayangkan hasil karya kalian. Hasil karya akan Bapak tayangkan, terus kalian presentasikan. Terus yang kelompok lain tanyakan. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang meliput proses pembuatan tahu. Baik, untuk anggota sendiri di samping saya sudah ada rekan saya yang bernama Muhammad Afrizal Fauzi. Baik, untuk di hadapan saya sudah ada saudari Nyayu Mutia Hartati dengan Rien Destina Sulastri. Baik, ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi atau menjadi topik kali ini. Yang pertama itu ada proses pembuatan vlog. Maaf ya teman-teman, di sini kami ada mistyping. Seharusnya ini pembuatan vlog ya, bukan tahu. Selanjutnya ada latar belakang dan kemudian lanjut dengan bahan dan alat. Yang terakhir ada teknis vlog dan isi. Nah, untuk proses pembuatan vlog tersendiri akan dijelaskan oleh saudari Rien. Silahkan. Baik, untuk proses pembuatan vlog, yang pertama kami lakukan adalah menentukan tema dan isi vlognya. Dan yang kedua, kami melakukan survei ke tempat pabrik tahu dan membuat janji kepada pemilik pabrik. Dan yang ketiga, kami merumuskan masalah terkait 5W plus 1H atau merumuskan hal-hal apa saja yang akan kami tanyakan kepada pemilik tahu. Dan yang keempat adalah pembuatan video ini sendiri, dan yang kelima mengedit video. Nah, untuk latar belakang sendiri akan dijelaskan oleh saudari Nyayu Mutia Hartati. Baik, untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui, tahu adalah makanan favorit yang biasanya disajikan bersama nasi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk kita mengetahui bagaimana proses pembuatan tahu. Selain itu, pabrik tahu juga mudah untuk kita temui sehingga kita bisa dengan mudah menggali informasi tentang proses pembuatan tahu tersebut. Baik, kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, kami mempersilahkan. Ya, ada yang ditanyakan untuk teman-teman semua? Apa suka dukanya berwawancara ke pabrik tahu? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mega. Suka duka banyak sekali hal-hal random yang kami alami pada saat proses pembuatan tahu. Sayangnya kami tidak membuat behind the scene untuk
untuk tag pengambilan video pun beberapa kali karena kita mengalami kesulitan. FYI untuk informasi tersendiri, sayangnya kita tidak bisa meliputi proses pembuatan tahu dari awal dikarenakan kesibukan jadwal pabrik tahu tersendiri. Jadi kita hanya bisa meliputi proses pembuatan tahu dari proses pencetakannya saja sampai penggorengan sehingga tahu bisa didistribusikan seperti itu. Banyak sekali hal-hal random yang terjadi saat proses pembuatan tahu tersebut. Namun atas izin Allah, alhamdulillah video kami bisa jadi dan bisa dipresentasikan seperti itu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Cukup? Ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya. Jikalau ada bubuk di ladang, mulailah kita bernumpang mandi. Jikalau ada umur panjang, mulailah kita berjumpa lagi. Untuk billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan melaksanakan belajar melihat proses pembuatan tahu. Dari nama pembahasan, ikuti seruan kami adalah yang sedang kita lihat ini adalah proses percetakan tahu. Tahu dicetak menggunakan wayang. Agar air dari tahu terbuang, para pembuat tahu menekan terlebih dahulu tahu, lalu ditutup dan dipenuhi oleh batu agar air yang ada dalam tahu terbuang. Tadi yang pertama yaitu makanan, yang kedua yaitu tadi pembuatan gerabah. Kita harus bisa melestarikan dan terinspirasi ketika kita besar, seandainya kita bisa jadi pengusaha bata ya. Betul, bagus banget untuk Neng Mega ya, untuk Teh Mega, dan mudah-mudahan jadi bos batanya bukan jadi tukang batanya ya. Amin ya robbal alamin ya. Itu jadi untuk yang lainnya itu udah termasuk ke dalam vlog berita. Nanti tinggal kalian mempublikasikannya atau mempromosikannya di medsos, baik di IG ataupun YouTube ataupun TikTok, snack video, pokoknya yang berhubungan dengan medsos, ada Facebook dan segala macam. Nanti tweet guru-guru yang lain atau follow sama guru-guru yang lain juga teman-teman, biar rame bahwa kita bisa membuat vlog berita. Oke, untuk pertemuan kedua berarti kalian dari pertemuan kita pertama Bapak menerangkan tentang vlog berita, tentang berita, terus kemudian tentang pembuatan vlog. Akhirnya alhamdulillah dari tadi awal penampilan kelompok 1, 2, 3 dan 4 juga 5, ternyata pembelajaran Bapak tercapai dan terima kasih untuk kalian semua ya. Untuk selanjutnya kita ke refleksi. Di sana kita masuk lagi ke ke Google Form ya. Silakan Google Form-nya kalian isi dan di sana ada evaluasi tentang kita belajar selama pertemuan kedua sekarang, dan tulis kelompok di sana ya, nama kelompok, tapi diisinya oleh masing-masing, nama kelompoknya siapa, terus jelaskan di sana. Ada nggak? Ada ya, silakan. Untuk nanti pertemuan yang akan datang, Bapak harap hadir semua. Jangan ada istilah sakit, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Yang izin pekerjaannya atau izinnya udah beres semuanya ya, itu. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu dan panjang umur selalu ya.